warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sejahtera untuk kita semua, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan kepada kami, Bu ya. Jadi kami sekedar untuk kita bersilaturahmi dan berbagi informasi tentang kesehatan, Bu. Jadi mohon Ibu-ibu mungkin ada yang ngantuk, Bu? Ada ya, karena jam segini jamnya orang ngantuk. Tapi kita, Ibu-ibu itu sudah beruntung sekali. Karena apa? Di samping kita bisa bertemu dengan tetangga ya, dengan teman-teman, tapi kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini, yaitu kita bisa mendapatkan ilmu, yaitu tentang kesehatan. Yang namanya kesehatan itu orang semua butuh, enggak, Bu? Butuh. Sekarang ini ya umur itu di tangan Tuhan ya. Sekarang kalau orang melayat, kalau mungkin zaman 30 tahun yang lalu, itu yang ditanyakan, kok meninggal umurnya berapa? Betul enggak, Bu? Kalau sekarang apa, Bu? Sakitnya apa? Itu. Kemudian salah satu penyakit degeneratif itu yang akan kita sosialisasikan adalah penyakit stroke, Bu. Jadi penyakit stroke itu penyakit yang hubungannya dengan pembuluh darah. Jadi penyakit yang hubungannya dengan pembuluh darah sebenarnya tidak hanya stroke, tapi diabetes jantung juga hubungannya dengan pembuluh darah. Nah, kemudian yang namanya penyakit stroke ini adalah kondisinya adalah accident atau tiba-tiba, Bu. Jadi yang namanya stroke kalau kita tidak tahu penyebabnya apa, tanda-tandanya seperti apa, tahu-tahu ya kena penyakit stroke. Tadi stroke ini adalah cerebrovascular accident. Jadi hubungannya dengan yang namanya pembuluh darah. Kemudian Ibu, di Indonesia itu perkembangan penyakit stroke itu sangat cepat. Di 1 tahun bisa 500.000 orang kena kasus baru. Nah, jadi 500.000 orang itu di Indonesia bukan jumlah yang sedikit, Bu, jumlah yang besar. Dan kita di sini ya, insya Allah jangan sampai bagian dari yang 500.000 orang ini. Kita yang yang diharapkan kita itu walaupun usia tua, tapi kita bisa melihat anak cucu kita dengan sehat gitu. Kemudian Ibu, jumlah penyakit yang kena stroke itu yang terserang itu tidak hanya orang yang usia tua, tapi usia produktif juga bisa ada ya kan yang kena, Bu. Ibu pernah lihat enggak orang yang kena stroke di bawah 30 tahun ada enggak, Bu? Ada. Kalau Ibu tidak ke rumah sakit, ke Sarjito, biasanya itu yang penuh penyakit ini, Bu. Yang paling banyak di samping jantung, di samping diabetes. Kemudian, stroke ini karena aliran darah ke otak itu terhambat. Nah, kemudian kalau Ibu perhatikan, stroke itu kalau di perselato ya, Bu ya, itu sebab utama adalah kurang serat atau kurang sayuran. Maka Ibu-ibu kalau biasakan kalau masak diperbanyak sayurannya. Karena apa? Karena sayuran itu pembentuk serat, pembentuk Bu? Oksigen. Kalau darah kita kurang oksigen, nanti gampang terjadi pembekuan. Kemudian selain itu 15% dikarenakan faktor merokok. Kalau Ibu di sini tidak ada yang merokok ya, Bu ya? Tidak ada. Tapi kalau Ibu punya suami, punya anak yang merokok, bisa dikatakan merokok pasti tidak, Bu? Bisa. Kemudian yang lainnya adalah karena kurang olahraga. Ibu sekarang perhatikan, olahraga aja sekarang ini tidak menjamin orang itu sehat, Bu. Ada enggak? Berolahraga, berbadminton itu malah entah sudah meninggal, ada enggak, Bu? Ya, seperti itu. Apalagi yang jarang olahraga. Nah, kemudian aliran darah ke otak, oksigen itu berkurang karena bisa terjadi karena sumbatan, bisa karena terjadi penyempitan pembuluh darah, dan juga terjadi pecah pembuluh darah. Nah, ini Bu, di sini ada yang gendut seperti ini enggak, Bu? Tidak, semua kok berat badannya bagus-bagus kok. Nah, ini ya. Orang yang obesitas ini sangat berpotensi bisa kena stroke adalah asam urat dan kadar gula yang tinggi. Dan hampir semua masalah kesehatan itu disebabkan karena makanan, Bu. Nah, ini makanan yang memang enak, Bu ya. Tapi enak belum tentu baik. Tapi baik juga belum tentu enak. Kalau kita sudah faktor usia, jangan berpikir apa yang enak untuk dimakan, tapi apa yang baik untuk dimakan biar kita itu sehat. Dan ini, Bu, ini merokok. Jadi merokok itu kan ada kandungan, di rokok itu ada kandungan apa, Bu? Nikotin sama apa, Bu? Tar ya. Kalau nikotin ini yang ngisep, rokoknya ini yang kena. Tapi kalau kandungan tar, itu orang yang di sekelilingnya aja bisa terkena. Karena apa? Menjadi perokok pasif itu tadi. Dan kandungan tar ini mengentalkan darah, Bu. Nah, dan ini, Bu. Ini mungkin ibu-ibu ada yang pernah makan mie instan, Bu? Sering. Berapa kedis, Bu, nek dihitung, masuk? Dari dulu sampai sekarang banyak. Ibu kalau masak mie instan, jangan langsung
airnya direbur, dicemplungke ya, bumbunya semua jangan ya dibuang air yang pertama dulu sehingga kandungan kolesterolnya zatnya itu minimal berkurang. Kemudian makanan-makanan junk food seperti ini berpotensi. Saya punya teman yang di Rumah Sakit Harapan Magelang ya, itu menangani anak kena stroke itu usia 13 tahun, Bu. Jadi usia 13 tahun kena stroke. Karena apa? Tiap hari dikasih seperti ini. Ibu kalau mau nggak percaya ya, silahkan 2 tahun konsumsi ini mie terus ya. Itu kalau tidak hasilnya diabetes stroke. Itu ada penelitian selaku ini. Maka hati-hati dengan makanan-makanan instan. Kemudian juga minuman instan, Bu. Minuman instan kayak apa yuk? Yang di sasetan itu, Bu. Itu juga nggak baik, Bu. Kalau jangka panjang, itu banyak yang menyebabkan gagal ginjal. Ibu bisa lihat, bisa kita itu orang yang hemodialisa, yang cuci darah itu tidak hanya orang yang usia tua, tapi anak-anak banyak. Ya, karena zat-zat makanan yang namanya zat karsunogenik. Jadi itu menyuburkan vitamin untuk enggak bagus untuk tubuh kita juga bisa berpotensi ke kanker. Kemudian Ibu, yang namanya penyakit stroke ini ada gejala penyertanya. Jadi salah satunya karena hipertensi atau apa Bu? Tensi tinggi. Ibu sering tensi enggak Bu? Yang minggu kemarin tensi siapa? Tunjuk tangan Bu. Yang minggu kemarin tensi. Ya. Aduh, kebanyakan orang nggak sadar bahwa tensi itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian Ibu bisa kategorikan. Orang bisa dikatakan tensi tinggi kalau tensinya berapa? Ayo Bu. Bawahnya? Ya, jadi orang bisa dikatakan tensi kalau tensi sistoliknya itu di atas 140. Kemudian diastoliknya yang bawah itu di atas 90. Nah, tapi Bu, tensi itu yang paling diperhatikan adalah yang mana Bu? Yang diastolik yang bawah. Karena kalau yang atas itu menunjukkan rit jantung, irama jantung, kalau yang bawah menunjukkan kentalan darah. Jadi kalau tensi itu yang atas yang bawah kok di atas 90, berarti darahnya sudah terjadi kekentalan dan rentan terjadi pecah pembuluh darah. Kemudian penyakit jantung Bu atau penyakit kardiovaskuler. Jadi penyakit jantung itu pembunuh nomor 1 di Indonesia. Tanda awalnya gimana Bu? Ada yang bisa contohkan tanda awal orang kena penyakit jantung Bu? Orang gampang deg-degan ya, gampang sesek, kemudian tangannya sering keluar air dingin. Kemudian yang paling pokok adalah dada kiri nyeri tembus ke pundak ke belakang. Jadi kalau orang sering merasakan dada kiri nyeri, hati-hati. Kenapa kok yang nyeri sebelah kiri Bu? Karena sirkulasi darah kita itu melewati jantung bilik kiri, makanya yang nyeri sebelah kiri. Makanya kalau ada ibu yang seperti itu, maka dicek kolesterol sama trigliseridnya. Jangan sampai kolesterolnya di atas 200, sedang TG-nya itu di atas 150 mg/dl. Kemudian hiperlipidemia atau kolesterol lemak darah Bu. Jadi tadi kita sampaikan bahwa kalau kolesterol itu normalnya di bawah 200 mg/dl. Kalau di atas 200 itu sudah kategori tinggi. Kalau di atas 240 itu beresiko. Kemudian diabetes ini adalah penyakit gula. Jadi penyakit diabetes bisa berkomplikasi dengan stroke juga. Jadi hati-hati. Kemudian gejala diabetes apa Bu? Yang paling gampang kita rasakan. Orang gampang dikenal dengan 3P, polipipti, polianggi, polifagi, gampang haus, gampang lapar, kalau malam sering terbangun pipas pipis. Itu mutlak harus dicek kadar gulanya. Kenapa? Orang kena diabetes itu yang ditakutkan itu bukan gulanya yang tinggi, tapi komplikasinya. Bisa terjadi kebutaan, bisa terjadi gagal ginjal, dan bisa terjadi amputasi. Gitu. Kemudian ini Bu, ini 90% penyakit itu diawali dari yang namanya pembuluh. Ini sebab stroke karena trombosis. Trombosis itu apa? Lemak darah atau plak lemak. Kalau lemak dihilangkan lewat olahraga bisa Bu, tapi plak lemak ini nggak bisa. Karena apa? Plak lemak itu sudah menumpuk selama puluhan tahun. Nah ini yang di atas ini kondisi jalan getih yang masih normal. Ini masih belum seperti ini. Tapi orang yang umurnya masih normal ini di usia berapa? Di bawah 20 tahun. Anak-anak kita bal-balan gitu ya. Nanti tangi bubuk sudah sehat lagi. Coba ini Ibu Yosvane di atas 25 atau di bawah 25 Bu? Nah, ada yang di bawah 25, malah kepala susu. Jadi kalau usia kita di atas 25, pembuluh darahnya sudah tidak seperti ini, tapi sudah terjadi ini Bu. Banyaknya plak lemak. Dari apa? Apa yang kita makan? Ibu udah nasi ada kimianya enggak Bu? Ibu makan nasi ada kimianya enggak? Ada. Kalau mau buktikan Ibu kalau masak, kalau udah ngeliwet itu, kalau matang coba ditutup bukanya.
tutupnya ketel itu ada kayak lapisan plastik yang nempel di atas nasi enggak, Bu? Nah, itu kalau ditebalkan unsurnya seperti ini, Bu. Strepum ini ya, ya. Kemudian Ibu makan sayuran. Sayuran disemprot enggak? Disemprot juga. Ibu kalau milih belanja pasar, milih yang bagus atau yang bolong? Tenang Ibu. Nah, itu. Kemudian Ibu udah apa, Bu? Lauknya ayam potong. Ibu kalau mau lihat di bawah kulit, di atas daging ayam itu ada apanya, Bu? Lendirnya, lemak jenuhnya. Berapa kilo ayam potong masuk ke dalam tubuh kita? Banyak. Belum lagi dari gorengan. Saya yakin orang Jawa itu seminggu tidak makan gorengan rasanya pasti kepingin, Bu. Tapi Ibu ada snack yang tidak pertama kali apanya, Bu? Gorengannya, betul. Jadi kita harus jujur aja. Lemak ini tidak bisa menghindari ya. Makanya apa? Menempel di sini. Akhirnya apa? Menjadikan timbunan lemak. Akhirnya menjadi apa, Bu? Menjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah ini bisa dirasakan yang paling gampang kalau sudah terjadi penyempitan adalah apa gejalanya? Orang gampang kesemutan, Bu. Jadi kalau Ibu kesemutan timpo itu udah wajar. Tapi kalau Ibu nggak timpo, kok kesemutan nyetang motor sedikit kok udah dingin ya, bangun tidur kok malah pusing, guna apa kakinya malah sakit, ya, jimpe, gue meres kambil kok dan sakit. Hati-hati karena terjadi penyempitan ini, darahnya nggak bisa sirkulasi secara normal. Itu namanya penyempitan pembuluh darah. Nah, penyempitan pembuluh darah kalau dibiarkan bisa terjadi penyumbatan. Nah, kalau menyumbat ke otak ya orang kena stroke. Nah, kita berikan tips ya. Kalau ada orang yang kena stroke jatuh di depan Ibu ya, yang harus Ibu lakukan apa? Ke 10 jarinya itu dicoblos pakai, kalau Ibu dekat bidan atau tenaga kesehatan itu dicoblos ke 10 jarinya. Dan ditempel sebaiknya sampai nempel 2 tetes darah. Kalau sampai perot, ya Bu ya, kan biasanya kalau itu kan pelo ya, itu kedua telinganya itu di darah dan di sini juga dicoblos. Insya Allah nanti nggak anfal. Tapi kalau kita tidak tahu cara penanggulangannya, jatuh stroke nggak begitu parah, masuk ke rumah sakit tambah parah. Itu banyak kejadian karena tidak tahu pertolongan pertamanya. Kemudian Ibu, yang sebab utama itu karena arteri sportnya dari arteri itu membludak karena itu penyumbatan yang kita sampaikan tadi. Kemudian diabetes mellitus bisa berkomplikasi dengan stroke dan hipertensi dan hipotensi. Kalau hipertensi Ibu tahu ya, tensi tinggi. Kalau hipotensi rendah. Jadi jangan senang ya, Pak tensiku rendah cuma 90/60. Ini bisa menyebabkan stroke, Bu. Stroke karena hipotensi. Karena apa? Kalau kita tensinya terlalu rendah, maka jantung memompa oksigennya, memompa darahnya juga berkurang. Kalau oksigen kurang, darahnya bisa beku, Bu, ya. Air aja bisa beku loh, Bu, dikasih darah kita bisa beku enggak, Bu? Bisa. Kalau darah kita beku, entar jantung kita memompa darah terus, itu sare. Jantungnya memompa darah enggak, Bu? Memompa. Kalau yang untuk lewat darah itu tersumbat, maka bisa jadi pecah pembuluh darah, namanya angina pectoris. Nah ini kalau kita melihat ya operasi jantung, Bu, ya. Kalau sampai Ibu sering dengar ya, pasang ring jantung itu sudah 70 juta, Bu, sekarang ya, satu ring. Nah, ini cuman ini mengeluarkan plak lemaknya ini. Ya, Bu, ya. Kemudian detak jantung yang tidak normal itu apa? Di bawah 50 dan di atas 120. Jadi kalau detak jantung kita itu di bawah 50 juga enggak bagus, tapi kalau ketemukan juga tidak bagus. Nah, ini, Bu. Ini kalau stroke karena pecah pembuluh darah. Kan stroke itu ada 2 macam, ya. Ada stroke karena perdarahan dan stroke karena penyumbatan. Nah, ini kalau stroke karena perdarahan. Kalau darah ini tidak dikeluarkan, dioperasi ya, maka akan merembes dan menekan jaringan-jaringan otak di sekitarnya. Sehingga memori atau sistem saraf otak itu bermasalah. Kan ada orang yang kena stroke bisa jalan tapi nggak bisa ngiling-ngiling, ada nggak, Bu? Ada. Tapi juga sebaliknya, ada yang memorinya tetap bagus tapi nggak bisa digerakkan juga bagus. Ada ya. Nah, kemudian 2 macam penyakit stroke yang kita sampaikan. Yang namanya stroke karena hemoragi itu stroke karena pecah pembuluh darah. Nah, ini biasanya meninggalkan kesehatan. Jadi, Bu, stroke itu yang ditakutkan itu tidak hanya biaya perawatan sangat mahal, tapi meninggalkan kesehatan. Stroke-nya sudah sembuh, tapi catatnya masih ditinggalkan. Kemudian, yang kedua stroke karena apa, Bu? Ini iskemik. Iskemik itu penyumbatan. Kalau stroke karena iskemik, ini bisa sembuh total, Bu. Nah, ini biasanya disebabkan karena kolesterol, kemudian gula, asam urat sama arteriosklerosis penyumbatan darah. Nah, ini, Bu, gejala-gejala stroke yang perlu Ibu waspadai, yaitu kalau Ibu sering ketemu orang, kalau ngendikan kok bibirnya sudah tidak simetris ini,
Ini juga sudah gejala stroke, Bu, ngati-ngati. Kemudian bilang ada nggak bisa, itu juga berpotensi kena stroke juga. Kemudian menurun dan hilangnya rasa. Misalnya, oh tangannya kok di demak kok nggak terasa, jempolnya kok di kaki nggak terasa, itu juga gejala stroke. Kemudian gangguan bahasa, kalau ngendikan tidak gitu ya. Kemudian gangguan persepsi, artinya apa? Misalnya ibu ngendikan sama teman, misalnya ibu dari mana ya? Kok dijawab malah tadi malam saya mimpi kan berarti selingkuh, Bu. Itu juga hati-hati. Kemudian yang paling gampang adalah kesemutan dan nyeri sendi. Jadi orang gampang kesemutan itu harap diperhatikan karena tidak hanya penyakit stroke yang itu sebabnya dari kesemutan, tapi juga diabetes juga dari kesemutan juga. Dan makanan yang harus dihindari, Ibu semua tahu ya makanan-makanan apa, kita tidak usah sampaikan ya, Ibu pasti tahu untuk orang yang kena makanan yang tidak bagus apa. Kemudian ini Bu, kapan hipertensi kalau tensinya itu di atas 140/90 mmHg. Kemudian akan kita sampaikan Bu, jadi sebab utama stroke itu karena penyumbatan ini gambar pembuluh yang dibesarkan. Nah ini Bu ya, Ibu bisa lihat ya, ini gambar jalan getih. Kalau dipotong Bu, kalau usia muda masih bolong seperti ini Bu. Tapi dengan berjalannya waktu, kita tiap hari ada makanan kimia masuk ke dalam pembuluh kita. Artinya apa? Menyebabkan penyempitan. Nah penyempitan kalau dibiarkan bisa terjadi penyumbatan. Nah sekarang bagaimana biar pembuluh kita yang tersumbat ini bisa biar bolong lagi seperti ini? Caranya seperti apa? Nah kita kenalkan solusinya. Kami dari perusahaan Sanop itu mengenalkan suatu produk nutrisi yang ini sangat bagus untuk dikonsumsi untuk menanggulangi kita kena jantung, stroke, diabetes, kanker, dan penyakit-penyakit jenisnya. Namanya Dipsi. Apa Bu namanya Bu? Ulangi lagi Bu, namanya apa Bu? Dipsi. Dipsi itu bukan temennya nih. Kalau aku bukan ya. Dipsi ini artinya laut dalam. Diambil dari ikan salmon yang hidup di perairan laut dalam. Ini bentuknya apa Bu? Software minyak ikan salmon. Nah, minyak ikan salmon ini istimewanya apa? Nah ini kandungannya adalah omega 3-nya itu 1000 mg. Jadi omega 3 itu bagus sekali untuk mengatasi orang penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung koroner. Kemudian kandungan EPA-nya itu 300 mg fungsinya sebagai pasukan pembersih pembuluh darah. Jadi itu bersihkan plak lemak yang ada di darah kita. Kemudian kandungan DHA-nya ini fungsinya untuk nutrisi otak dan mata. Jadi kalau dikonsumsi untuk orang tua untuk anti kepikunan Bu, anti atau Alzheimer. Sekarang banyak orang yang masih muda sudah pikun. Misalnya Ibu cari kacamata sudah biasa kok masih dicari ada enggak Bu? Ada juga. Ibu cari kudung ada di patung kok masih dicari. Kuncinya sudah dipegang masih dicari. Itu namanya Alzheimer atau kepikunan Bu. Nah kita akan dibuka Bu. Ibu-ibu, kita pakai contoh media gelas dan air. Jadi gelas ini ibarat gelas getih kita yang dibesarkan. Kenapa? Yang namanya pembuluh kita itu cuma kecil Bu, cuma ukuran rambut manusia. Kan ada dua macam pembuluh darah Bu. Yang satu pembuluh darah apa Bu? Arteri, yang kedua pembuluh darah vena. Nah ini ibarat gelas getih kita yang masih bersih seperti anak-anak. Kemudian itu kita contohkan dan kimia yang memotori pembuluh darah. Ini kita contohkan pakai yang namanya styrofoam atau gabus. Ibu tahu ya, yang namanya gabus ini ditanam di tanah 10 tahun tidak busuk karena ada pengawetnya. Makanan yang kita konsumsi juga kadang ada pengawetnya. Ada lemak jenuhnya, ya. Ini gabus ini dikasih bensin cuma tidak dilem talang, dikasih seperti itu tambah keras. Karena apa? Ini jadi kimia. Lah lama-lama pembuluh kita yang tadinya bersih dengan berjalannya waktu jadi kotor. Lah inilah yang dinamakan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Orang gampang kesemutan, gampang sipit-sipit, gampang putih. Karena apa? Darahnya sudah banyak kotorannya. Kalau tidak disolusikan bisa menjadi penyumbatan. Dan kali kita menjadi penyumbatan. Karena apa? Kalau sampai menyumbat ke otak, orang kena stroke. Kalau menyumbat ke pankreas, kena dia bekel. Kalau menyumbat ke jantung, ya penyakit jantung. Jadi kalau mau dikonsumsi ini nggak perlu dikablos. Ini untuk demo, ya. Kita kablos nanti biar Ibu tahu reaksinya seperti apa. Nah, ibarat ini Ibu ya. Ibu kalau konsumsi Dipsi ini, ibarat kalau motor ya untuk ganti oli. Motor aja 5 tahun dipakai terus nggak diganti olinya rusak enggak Bu? Rusak.
dalam getih kita tuh panjangnya ratusan juta kilometer loh, Bu. Besarnya cuma ukuran rambut manusia. Peralon ada yang besar, gue liwat banyak puluhan tahun bisa lumutan enggak, Bu? Bisa, makanya kalau kita kepingin sehat maka dijaga pembuluh darahnya. Kemudian nanti ibu bisa tanya jawab, bisa sharing atau enggak ke dokter pundur ya. Kemudian kalau ibu nanti ada yang kepingin check up, cek gula atau berat kolesterol kita ada alatnya. Kemudian kalau ibu kepingin cek lengkap semua ya dari jantung, dari pankreas, dari reproduksi, dari organ-organ ibu semua ada 30 macam item. Nanti ibu bisa cek dengan kita dengan alat kuantum resonansi. Jadi ibu bisa terdeteksi semua masalah di pembuluh darah ibu, di tubuh ibu ada penyakit apa nanti bisa terdeteksi semua. Kalau untuk cek yang nanti yang konsumsi produknya, yang beli produknya nanti ada potongan ya. Tapi kalau yang enggak mengganti ada biaya yang untuk penggantian untuk pengecekan itu.